Di tanah tinggi yang diselimuti kabut, waktu pernah terbelah. Bukan oleh gempa, bukan oleh wabah, melainkan oleh keyakinan yang berubah menjadi pedang. Perang Padri bukan sekadar catatan abad ke-19. Ia adalah gema dari konflik purba antara hukum langit dan kuasa bumi. Bayangkan sebuah garis waktu ekstrim. Masa ketika surau menjadi pusat kosmos, ketika adat berdiri seperti batu tua, ketika angin dari Hijaz membawa api pemurnian. Di satu sisi, iman yang mengeras, menuntut keseragaman. Di sisi lain, tradisi yang berlapis menolak dilenyapkan. Dan di tengahnya, manusia, rapuh, taat, ambisius. Apakah ini perang agama? Ataukah perang kekuasaan yang mengenakan jubah suci? Atau seperti banyak tragedi besar, keduanya berjalan sejajar, saling memakan? Dalam narasi ini, waktu akan dipercepat dan diperlambat. Kita akan melompat dari surau ke benteng, dari sumpah ke darah, dari doa ke meriam. Karena setiap perang besar selalu menyimpan lapisan lain, lapisan yang jarang dibaca, jarang diajarkan, namun terus berbisik di balik sejarah. Disinilah kisah ini dimulai, pada detik ketika pilihan kecil berubah menjadi nasib kolektif, dan sejarah memilih siapa yang akan dikenang, siapa yang disenyapkan, dalam sunyi panjang waktu purba. Perang Padri berakar pada realitas yang dapat ditelusuri, dicatat, dan diverifikasi. Ia berlangsung di Minangkabau, Sumatera Barat dari awal abad ke-19, sekitar 1803 hingga 1837. Sumber-sumber kolonial, naskah adat, dan tradisi lisan sepakat pada satu hal. Konflik ini lahir dari benturan ideologis yang tajam. Di satu kutub berdiri kaum Padri, terinspirasi oleh gerakan pemurnian Islam yang mereka jumpai di Mekah. Mereka membawa gagasan tauhid yang ketat, menolak praktik yang dianggap bid'ah, judi, sabung ayam, minuman keras, hingga struktur adat yang diwariskan turun-temurun. Di kutub lain berdiri kaum adat, penjaga sistem sosial Minangkabau yang berlandaskan matrilineal, musyawarah, dan keseimbangan antara tradisi dan agama. Secara ilmiah, konflik ini dapat dibaca melalui lensa sosiologi agama. Ketika sebuah komunitas mengalami tekanan eksternal, kolonialisme, perdagangan global, perubahan ekonomi, respon yang muncul seringkali bersifat ekstrim. Pemurnian menjadi mekanisme pertahanan, tradisi menjadi benteng identitas. Namun sejarah jarang berjalan lurus. Ketika konflik internal melemahkan Minangkabau, kekuatan kolonial Belanda masuk bukan sebagai penengah, melainkan sebagai aktor yang memanfaatkan retakan. Aliansi sementara, perjanjian yang dilanggar, dan intervensi militer mengubah konflik lokal menjadi perang panjang. Catatan arkeologis memang minim, tetapi jejaknya tertanam dalam lanskap. Benteng tanah, surau tua, dan makam tanpa nama. Perang Padri secara faktual adalah studi tentang bagaimana ide ketika dipersenjatai dapat mengubah masyarakat dan bagaimana kekuasaan selalu menemukan jalan masuk melalui konflik keyakinan. Versi pertama adalah versi resmi. Versi yang tercatat rapi, diberi nomor arsip, dan disimpan di ruang berdebu. Artefaknya sederhana. Naskah tua bertuliskan Arab Melayu, bilah pedang dengan ukiran ayat, sisa benteng tanah di lereng bukit. Para sejarawan menyebutnya bukti konvensional, penanda perang yang wajar bagi abadnya. Pedang adalah pedang, naskah adalah naskah, benteng adalah benteng. Namun versi kedua beredar dalam bisikan. Di pedalaman Minangkabau, orang-orang tua bercerita tentang surau yang pernah digali ulang. Di bawah lapisan tanah,
ditemukan benda-benda yang tak biasa. Lempengan batu dengan simbol berulang. Bukan aksara Arab, bukan pula motif adat. Pola geometris yang presisi, seolah dibuat dengan niat kosmik. Beberapa menyebutnya hanya hiasan. Yang lain lebih berani menyebutnya penanda sumpah atau alat ritual pengikat janji. Ada pula kisah tentang pedang Padri tertentu yang tak pernah berkarat, meski disembunyikan di tanah lembab selama puluhan tahun. Logamnya dianggap bersih, ditempa bukan hanya oleh api, tetapi oleh niat. Ilmuwan modern akan menyebut komposisi besi yang baik. Narator lama akan menyebutnya konsekuensi iman. Dua versi ini tak pernah dipertemukan secara resmi. Yang satu berdiri di museum, yang lain hidup di cerita malam, di sela doa, di antara generasi yang merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Pertanyaannya bukan mana yang benar. Pertanyaannya, mengapa selalu ada dua lapisan sejarah? Yang satu bisa disentuh, yang lain hanya bisa dirasakan. Dan Perang Padri, seperti banyak konflik besar, meninggalkan artefak bukan hanya di tanah, tetapi di ingatan kolektif yang tak pernah sepenuhnya jinak. Setiap perang besar selalu melahirkan figur-figur yang melampaui zamannya. Dalam Perang Padri, mereka bukan sekadar manusia. Mereka menjadi simbol, proyeksi, bahkan mitos hidup. Di garis depan berdiri Tuanku Imam Bonjol, nama yang kemudian dipahat menjadi monumen. Ia sering digambarkan sebagai ulama pejuang, namun narasi yang lebih dalam menunjukkan sosok kompleks, pemimpin spiritual, strateg militer, dan negosiator ideologi. Di balik sorbannya, ia memikul kontradiksi antara keteguhan iman dan realitas kekuasaan, antara dakwah dan darah. Di sisi lain, muncul para penghulu adat, entitas kolektif lebih dari individu. Mereka adalah penjaga sistem matrilineal, penafsir hukum adat, dan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Bagi mereka, adat bukan sekedar kebiasaan. Ia adalah kosmologi sosial, tatanan yang menjaga keseimbangan manusia dengan leluhur dan tanah. Lalu ada entitas ketiga, sering dipinggirkan dalam kisah heroik, kekuasaan kolonial Belanda. Mereka bukan hanya tentara asing, tetapi arsitek konflik lanjutan. Dengan logika pecah belah, mereka membaca konflik Padri adat sebagai peluang geopolitik. Teori modern menyebutnya konflik exploitation. Narasi lama menyebutnya campur tangan takdir. Namun di lapisan terdalam, muncul teori yang jarang disentuh buku teks. Teori bahwa Perang Padri adalah manifestasi lokal dari siklus konflik global. Pemurnian melawan pluralitas. Satu kebenaran melawan banyak tafsir. Pusat melawan pinggiran. Sebuah pola yang berulang dari Timur Tengah hingga Nusantara. Dalam pendekatan myth history, tokoh-tokoh ini dipahami bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai arketipe. Imam sebagai nabi prajurit, penghulu sebagai penjaga hukum purba, kolonial sebagai kekuatan bayangan, dingin, kalkulatif, menunggu saat lemah. Maka pertanyaannya bergeser, siapa yang menggerakkan siapa? Apakah manusia menciptakan ideologi, atau ideologi menggunakan manusia sebagai wadahnya? Disinilah Perang Padri mulai tampak bukan sebagai konflik lokal, melainkan sebagai panggung tempat kekuatan besar, iman, tradisi, dan kuasa bernegosiasi melalui tubuh manusia. Setiap konflik besar selalu diawali oleh perjalanan. Bukan perjalanan pasukan, melainkan perjalanan gagasan. Awal mula Perang Padri dapat ditelusuri ke jalur panjang yang menghubungkan Minangkabau dengan Hijaz. Para ulama muda berangkat sebagai penuntut ilmu, kembali sebagai pembawa api.
Di Mekah, mereka menyaksikan gelombang pemurnian, sebuah gerakan yang lahir dari kegelisahan kosmik, ketakutan bahwa iman telah tercemar oleh tradisi, oleh kompromi, oleh waktu. Apa yang mereka pelajari bukan hanya teks, tetapi sikap. Bukan hanya hukum, tetapi ketegasan. Ketika mereka kembali ke tanah tinggi, dunia yang ditinggalkan terasa asing. Surau-surau masih berdiri, tetapi adat berakar lebih dalam. Minangkabau hidup dalam keseimbangan rumit. Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Bagi kaum Padri awal, keseimbangan itu terlihat timpang. Bagi mereka, adat telah melampaui batas, dan batas harus ditegakkan. Maka, dakwah dimulai. Awalnya dengan kata, lalu dengan tekanan sosial, dan akhirnya dengan paksaan. Inilah momen origin, saat niat pemurnian bertransformasi menjadi gerakan. Dalam narasi myth history, ini adalah fase penciptaan, ketika ide diberi tubuh kolektif. Kaum Padri membentuk jaringan, menguatkan disiplin, dan menafsirkan perjuangan sebagai jihad moral. Setiap larangan menjadi tanda kesalehan, setiap penolakan menjadi bukti penyimpangan. Namun sejarah tidak pernah hanya satu arah. Reaksi pun lahir. Kaum adat melihat ancaman bukan hanya pada kebiasaan, tetapi pada struktur kosmos sosial. Jika adat runtuh, garis keturunan goyah. Jika musyawarah digantikan pemaksaan, tatanan leluhur terputus. Maka resistensi muncul, bukan sebagai pemberontakan instan, melainkan sebagai pertahanan eksistensial. Disinilah asal-usul konflik menjadi jelas. Bukan sekedar Islam melawan adat, melainkan tafsir melawan tafsir, cara hidup melawan cara hidup, visi masa depan melawan ingatan masa lalu. Origin arc ini menandai titik tanpa kembali. Saat itu, Perang Padri belum bernama perang. Ia hanyalah serangkaian keputusan kecil yang terasa benar bagi masing-masing pihak. Namun seperti semua tragedi besar, ia tumbuh dari keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu bernegosiasi, hanya perlu ditegakkan. Ketika gagasan berubah menjadi gerakan, ia menuntut struktur. Dan ketika struktur terbentuk, hierarki pun lahir. Sunyi, tegas, tak terhindarkan. Di tubuh kaum Padri, kepemimpinan tidak disusun berdasarkan darah, melainkan ketakwaan yang diakui. Ulama berada di puncak, bukan sebagai raja, tetapi sebagai penafsir kehendak ilahi. Di bawah mereka, para tuanku memegang wilayah, memimpin surau, mengawasi disiplin moral. Rantai komando ini sederhana namun kaku. Perintah mengalir dari tafsir kitab, turun menjadi aturan hidup, lalu menjelma tindakan kolektif. Dalam sistem ini, ketaatan adalah mata uang tertinggi. Berhadapan dengan itu, kaum adat berdiri dengan hierarki yang lebih tua dan lebih cair. Penghulu, ninik mama, dan pemuka suku memerintah melalui konsensus. Kekuasaan mereka tidak absolut, melainkan terikat pada musyawarah dan legitimasi kaum. Setiap keputusan besar harus melewati ingatan leluhur, struktur matrilineal, dan keseimbangan antar suku. Ini bukan kelemahan, melainkan mekanisme penahan, agar kuasa tidak memusat, agar konflik tidak membakar segalanya sekaligus. Di atas kedua struktur ini bernaung kekuatan ketiga. Belanda, dengan hierarki militer modern, peta, dan logistik. Mereka membaca struktur lokal dengan dingin, lalu memilih celah. Siapa yang bisa dijadikan sekutu sementara? Siapa yang harus dilemahkan terlebih dahulu? Dalam kerangka myth history, hierarki ini menyerupai kosmologi bertingkat. Langit gagasan di atas, bumi tradisi di bawah, dan di antaranya, manusia yang bergerak sesuai peran.
seringkali tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengisi posisi dalam drama yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Hierarki bukan sekedar organisasi. Ia adalah cara perang ini bertahan lama. Karena ketika peran telah ditetapkan, konflik tidak lagi membutuhkan alasan baru. Ia berjalan dengan sendirinya, seperti mesin yang telah dihidupkan. Dan akhirnya, mesin itu mencapai putaran tertingginya. Inilah fase ketika ide berhenti berdebat dan mulai membunuh. Perang Padri memasuki tahap paling brutal ketika garis-garis keyakinan mengeras menjadi garis pertahanan. Surau berubah menjadi markas, bukit-bukit menjadi benteng, dan tanah Minangkabau yang selama berabad-abad dijaga oleh adat dan musyawarah, kini disiram darah oleh mereka yang sama-sama yakin sedang membela kebenaran. Serangan dan balasan menjadi siklus. Kampung dibakar atas nama pemurnian. Balas dendam dilakukan atas nama kehormatan leluhur. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Tidak ada lagi jeda panjang untuk berpikir. Disinilah bencana utama terjadi. Masuknya kekuatan kolonial secara penuh. Belanda yang awalnya hadir sebagai sekutu kaum adat, membawa meriam, disiplin militer, dan logika perang total. Benteng-benteng Padri satu persatu runtuh. Namun, setiap kemenangan militer melahirkan kekalahan moral yang lebih dalam. Tuanku Imam Bonjol bertahan lama. Benteng Bonjol menjadi simbol perlawanan, bukan hanya terhadap Belanda, tetapi terhadap dunia yang terasa semakin menyempit. Pengepungan berlangsung bertahun-tahun. Kelaparan menjadi senjata. Pengkhianatan menjadi taktik. Ketika Bonjol jatuh pada 1837, perang secara formal berakhir. Namun, kehancuran sejatinya telah terjadi jauh sebelumnya. Jaringan sosial hancur, kepercayaan antar kelompok retak, dan trauma kolektif tertanam dalam generasi yang tidak pernah menulis sejarahnya sendiri. Dalam narasi myth history, inilah momen kiamat kecil, saat langit gagasan runtuh ke bumi. Saat manusia menyadari, terlambat, bahwa kebenaran yang dipaksakan selalu menuntut korban, dan kekuasaan yang masuk sebagai penolong hampir selalu pergi sebagai penguasa. Puncak ini bukan kemenangan siapapun. Ia adalah titik lelah peradaban. Dan dari kelelahan inilah, kisah selanjutnya terpaksa lahir. Setelah api membakar hampir segalanya, yang tersisa bukan pahlawan tunggal, melainkan mereka yang memilih bertahan dengan cara berbeda. Dalam reruntuhan Perang Padri, sosok penyelamat tidak turun dari langit. Ia muncul perlahan, dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang menolak ekstrim. Mereka adalah para ulama penengah, penghulu muda, dan tokoh kampung yang telah menyaksikan terlalu banyak kematian. Bukan yang paling keras bersuara, bukan pula yang paling suci secara simbolik. Mereka adalah yang paling lelah, dan justru karena itu, paling jernih. Kelompok ini tidak membawa panji perang. Mereka membawa bahasa baru, bahasa rekonsiliasi. Mereka mengulang satu kalimat, lagi dan lagi, seperti mantra pemulihan. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Bukan sebagai slogan kosong, tetapi sebagai upaya menjahit kembali kosmos sosial yang robek. Dalam kerangka myth history, mereka adalah yang terpilih, bukan karena ditakdirkan menang, melainkan karena memilih tidak melanjutkan siklus. Mereka memahami bahwa peradaban tidak diselamatkan oleh kemurnian mutlak, tetapi oleh keseimbangan rapuh yang terus dirawat. Bahwa iman tanpa kebijaksanaan melahirkan tirani, bahwa tradisi tanpa refleksi melahirkan stagnasi. Di desa-desa yang selamat,
mereka mulai membangun ulang relasi. Surau kembali menjadi ruang belajar, bukan markas. Musyawarah dihidupkan kembali, bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai kebutuhan eksistensial. Anak-anak diajarkan sejarah, bukan untuk membalas, tetapi untuk mengingat batas. Kelompok ini jarang disebut dalam buku teks. Nama mereka tidak dipahat di monumen. Namun dalam narasi yang lebih dalam, merekalah penyelamat sejati, penjaga jeda, pemutus lingkaran. Mereka yang berani berkata, cukup. Karena setelah bencana sebesar ini, keselamatan bukan tentang menang. Ia tentang bertahan tanpa kehilangan kemanusiaan. Pembangunan ulang tidak pernah dimulai dengan bangunan. Ia dimulai dengan kepercayaan, sesuatu yang jauh lebih sulit dipulihkan. Pasca Perang Padri, Minangkabau memasuki fase sunyi yang panjang. Tidak ada euforia kemenangan, tidak ada perayaan besar. Yang ada hanyalah kebutuhan mendesak untuk menata kembali hidup dari puing-puing sosial yang ditinggalkan konflik. Peradaban dibangun ulang melalui kompromi yang pahit namun perlu. Adat dan syarak diposisikan ulang, bukan sebagai musuh laten, melainkan sebagai dua pilar yang saling menahan. Hukum adat diperhalus, praktek keagamaan ditegaskan tanpa paksaan. Ini bukan sintesis sempurna, melainkan keseimbangan kerja, rapuh tetapi fungsional. Institusi sosial dibangun kembali dari tingkat terendah, kampung, suku, surau. Musyawarah kembali menjadi mekanisme utama, bukan karena romantisme tradisi, tetapi karena trauma perang mengajarkan satu hal: pemaksaan selalu mahal. Pendidikan agama dan adat berjalan berdampingan, melahirkan generasi yang diajari batas-batas tafsir, batas kuasa, batas kebenaran manusia. Dalam sudut pandang myth history, fase ini menyerupai zaman pasca banjir. Air telah surut, tetapi tanah belum sepenuhnya kering. Peradaban baru tumbuh dengan kesadaran akan kehancuran sebelumnya. Ingatan kolektif menjadi fondasi tak tertulis, peringatan bahwa keseimbangan bukan hadiah, melainkan kerja terus-menerus. Belanda tetap hadir sebagai kekuasaan kolonial, namun tatanan lokal mulai menemukan cara bertahan di bawah dominasi. Bukan dengan konfrontasi terbuka, melainkan dengan adaptasi kultural. Identitas Minangkabau tidak lenyap. Ia berubah bentuk, mengeras di dalam. Pembangunan ulang ini tidak spektakuler. Ia lambat, ia senyap. Namun justru di sanalah peradaban menemukan daya tahannya, bukan pada kejayaan perang, melainkan pada kemampuan bangkit tanpa melupakan luka. Perang Padri tidak benar-benar berakhir pada 1837. Ia hanya berganti bentuk. Di dunia modern, gema konflik itu terdengar dalam perdebatan tentang identitas, agama, dan kekuasaan. Pertanyaan yang sama terus berulang, hanya dengan bahasa berbeda. Sejauh mana iman boleh mengatur hidup bersama? Di mana batas antara pemurnian dan pemaksaan? Siapa yang berhak menafsirkan kebenaran? Minangkabau hari ini sering dipuji sebagai contoh harmoni adat dan agama. Namun, harmoni itu bukan warisan alami. Ia adalah hasil trauma yang dikelola, konflik yang diingat, dan ekstrim yang disadari bahayanya. Di balik pepatah dan simbol budaya, tersimpan memori kolektif tentang apa yang terjadi ketika satu tafsir mencoba meniadakan yang lain. Dalam kacamata sains sosial modern, Perang Padri dibaca sebagai studi kasus radikalisasi, tekanan global, krisis identitas, dan pengaruh ide transnasional membentuk respons lokal yang keras. Pola ini terlihat kembali di berbagai belahan dunia, dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara.
sejarah Minangkabau menjadi cermin kecil dari dinamika global. Dalam narasi myth history, konflik ini adalah peringatan siklik. Peradaban naik, menata diri, lalu tergoda untuk memurnikan secara berlebihan. Ketika keseimbangan dilupakan, bencana kembali mengintai. Tidak selalu dalam bentuk perang fisik, tetapi dalam polarisasi, delegitimasi, dan kekerasan simbolik. Dunia modern, dengan teknologi dan kecepatan informasinya, justru mempercepat siklus ini. Ide menyebar lebih cepat daripada kebijaksanaan. Keyakinan mengeras sebelum sempat diuji. Maka, Perang Padri hidup sebagai bayangan panjang, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dibaca. Karena siapapun yang mengira konflik iman dan kekuasaan adalah urusan masa lalu, sedang berdiri di atas tanah yang belum sepenuhnya tenang. Di tanah tinggi Minangkabau, kabut masih turun setiap pagi. Ia menyentuh surau tua, batu nisan tanpa nama, dan jalan setapak yang pernah dilewati pasukan. Kabut itu tidak memilih pihak. Ia hanya menyelimuti, seperti waktu yang menutupi luka tanpa pernah benar-benar menyembuhkannya. Perang Padri kini hidup sebagai narasi. Sebagian dibingkai sebagai heroisme, sebagian lain sebagai peringatan. Namun di lapisan terdalam, ia adalah pertanyaan yang belum selesai. Apakah manusia mampu memegang kebenaran tanpa menjadikannya senjata? Sejarah mencatat tanggal dan nama. Mitologi menyimpan makna, dan di antara keduanya, manusia terus mengulang pola yang sama. Dengan keyakinan baru, dengan bahasa baru, tetapi dengan kegelisahan yang serupa. Mungkin itulah warisan sejati Perang Padri. Bukan siapa yang menang, bukan siapa yang kalah, melainkan kesadaran bahwa setiap peradaban berdiri di atas keseimbangan rapuh antara iman, tradisi, dan kuasa. Ketika satu di antaranya mengklaim mutlak, kabut akan turun kembali. Dan sejarah, seperti makhluk tua yang sabar, akan membuka siklusnya sekali lagi. Pertanyaannya kini bukan tentang masa lalu, melainkan tentang kita. Apakah kita belajar membaca bisikan itu? Atau justru sedang menyiapkan bab berikutnya tanpa menyadarinya di bawah kabut yang sama?